Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Jenderal Prasista PGRI kelas S6B program studi Teknik Informatika. Tema video kami adalah hukum dan judul kami adalah narkoba dalam perspektif hukum. Tokoh ahli yang kami pilih berasal dari institusi kepolisian Republik Indonesia yang sebagai peran langsung dalam menangani kasus narkoba. Video ini kami tujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akhlak dan etika pada semester 6. Sebelum masuk ke sesi wawancara, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andika Fadil Setiawan, NPM 2022 4350 0486. Saya Dimas Febri Saputra, NPM 2022 4350 2903. Saya Afriudin, NPM 2022 435 00531. Saya Diaviati, NPM 2022 435 00575. Saya Muhammad Herman Pratama, NPM 2022 435 0450. Saya Muhammad Hamzah, NPM 2022 4350 2332. Saya Febrianto Nugroho dengan NPM 2022 43500 473. Nah, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya, mari kita simak video wawancaranya. Halo, kita berdua di sini ingin mewawancara bapak polisi yang ada di sebelah kita nih. Temanya adalah anak muda dan narkoba. Om, boleh Om perkenalan diri? Nama saya Agung Dwi Prasetyo, pangkat Bribka, dinas di Polres Jakarta Pusat. Nah, ini Om, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Teman saya nggak tegang tuh soalnya. Oke, Om Agung. Masuk ke pertanyaan pertama ya. Iya. Ini kan di kalangan remaja ini kan banyak kasus narkoba nih ya. Betul. Jenis narkoba apa sih yang paling mereka gunakan dan ditemukan di lapangan tuh jenisnya apa sih? Ada 3 jenis ya. Kebanyakan antara sabu-sabu sama ganja sama tembakau sintetis. Oh. Tembakau sintetis tuh kayak gimana ya Om ya? Tembakau yang disemprot dengan bahan-bahan kimia. Oh, jadi dia biasanya tetap tembakau tapi disemprot dengan... Iya, dengan bahan-bahan semacam obat-obatan. Oh, I see. Nah, oke. Tadi kan itu tembakau sintetis ya. Betul. Nah, itu tuh peran dari Om itu apa sih untuk menanggulangi tembakau sintetis yang beredar di kalangan kita ini? Yang jelas pertama sih pakai cara pendekatan dulu dengan ini ya, lingkungan dulu, penyuluhan. Kalau mungkin ada di sana peredaran, jadi ya mohon maaf kita bukan pencegahan. Pencegahan ya. Betul. Dari pihak kepolisian. Betul, melakukan penangkapan, penindakan namanya. Pertama penyuluhan, pencegahan, baru terakhir penindakan. Oke. Begitu. Dan penyalahgunaan narkotik tersebut. Begitu. Menurut Om, untuk penyuluhan itu udah efektif belum sih Om di era digital ini? Kan banyak banget saya suka lihat pamflet atau banner-banner gitu. Menurut saya sih efektif ya, cuman emang peran lingkungan dan keluarga sangat penting. Oke. Sangat penting sekali. Jadi itu paling ngaruh ya Om ya? Paling berpengaruh. Lingkungan, RT RW, terus dengan keluarga itu sangat berperan aktif. Oh, tapi Om kan anak sekarang kan cenderung untuk explore ya Om ya? Kadang bahkan betul. anak SMA aja dia nggak pulang, dia sudah jam 12 malam. Betul. Nah itu kan jadi PR banget ya? Betul. Nah menurut Om itu cara paling oke-nya gimana sih Om buat mereka nih? Apa kita harus masukin ads ke sosial media, peringatan penyuluhan narkoba? Betul. Itu sebenarnya udah berjalan ya. Masalah edukasi ini udah bagus lah menurut saya. Dan peran keluarga juga oke. Seharusnya anak muda ini harus aktif yang di positif, tindakan positif. Entah kita bisa main bola, futsal, untuk bermusik, itu lebih efektif untuk mengurangi peredaran narkoba. Oh jadi melakukan kegiatan yang positif. Betul. Untuk yang aneh-aneh. Iya betul. Nah Om, kalau misalnya nih Om pengen tanya dikit nih,
orang yang dibilang pemakai dan yang dibilang bandar gimana sih Om? Soalnya agak masih nggak tahu nih kita nih. Ya? Iya. Dari ininya, dari ketika dia tertangkap dari barang bukti tersebut, dia memilikinya banyak atau sedikit, gitu loh. Oh, takaran banyak dan sedikitnya di gimana tuh Om? Ya kalau cuman sedikit dong mungkin bisa memakai ya. Cuman kalau udah di atas satu, dua, tiga itu masuknya dalam pasal pengedar. Oh. Gitu. Kalau untuk konsumsi pribadi dia masuknya untuk jadi Pemakai. Betul. Oke Om, tadi kan ada penindakan ya yang dilakukan oleh petugas kepolisian ya. Betul. Nah, apa namanya, proses hukumnya itu bagaimana sih yang dilakukan oleh kepolisian untuk para pengedar maupun pemakai? Apakah sama gitu untuk pengedar pemakai atau berbeda? Untuk pengedar pemakai, untuk penindakan hukumnya beda ya. Kalau untuk pemakai kemungkinan besar dialihkan untuk ke namanya apa sih? Rehab, betul. Untuk rehab. Tapi untuk pengedar yang jelas proses hukum berjalan untuk ke kejaksaan, untuk ke hakim. Nah, untuk divonis dari pertama tersangka, terdakwa dan menjadi terpidana. Begitu. Oh, banyak berarti ya. Kalau pengedar Cukup berat. Di atas hukum ancaman hukuman di atas 45 tahun. 45 Untuk tahun. paling ringan ya. paling ringan. Iya, paling untuk berat ancaman. Hukuman seumur hidup sampai mati. Bahaya juga tuh, makanya Betul. nggak boleh nih anak-anak sekarang nih dari keluarganya dulu sih ya, dari Betul, dari internal keluarga internal dulu. keluarga. Kita harus mengajarkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita bahaya narkoba itu kayak gimana gitu ya Mas Fitra ya. Iya, betul, karena kalau nggak dari keluarga, dari mana lagi? Betul. Seperti itu. Dan satu lagi nih Om, nggak satu lagi sih sebenarnya, ada dua lagi. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah apa sih Om tipsnya untuk anak-anak tuh biar aware dengan narkoba, biar tahu kalau ini narkoba nggak boleh dipakai, efeknya apa aja sih Om? Ya, untuk anak muda ya seharusnya tahu ya. Pertama dari lingkungan dulu, ngasih tahu dulu. Untuk lingkungan RT, RW, ngasih tahu penyuluhan. Ini lo bahaya narkoba, ini lo akibatnya, begitu. Ini lo ada hukumannya. Harusnya begitu. Harusnya ya. Harusnya gitu loh. Pihak dari keluarga juga ngasih tahu, oh ini lo bahaya narkoba. Ntar proses hukumnya gimana, gitu loh. Efeknya ntar di jangka panjangnya apa, gitu. Tapi dengan apa ya, dengan teknologi yang ada sekarang kan ya Om, kan banyak tuh malah beberapa ada ditemukan kasus bahwa seseorang ini bikin akun sosial media yang bener sepertinya nggak aneh dan tidak mencurigakan, nggak taunya mereka menjual narkoba Om. Itu menurut pandangan tuh gimana tuh Om? Itu sulit nggak untuk disikat-sikat, diberantas gitu? Ya itu termasuk sulit ya dari sekarang media sekarang yang untuk dari pengedar nih sekarang udah banyak sekali cara-cara untuk mengedarkan, itu kan cara-cara mengedarkan. Betul, itu jadi agak susah sekarang media sosial. Makanya itu peran aktif dari lingkungan harusnya sebenarnya aktif gitu loh. Harus ada aware, ini ada yang misalnya mencurigakan, laporlah ke Polisi. selain jangan polisi aja dulu ke RT RW, biar RT RW menindaknya. Dan lingkungan terdekat dulu. Betul. Aparat terdekat. Betul. Jadi gitu guys, headline-nya adalah di sini untuk penanggulangan narkoba dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu. Iya, aware. Dari aware keluarga lah. dulu, Dari keluarga, dari sekolah kalau memang ngaji sekolah ya, dari orang tua sih terutama. Orang tua itu harus mengajarkan kita kegiatan positif lah. Iya, betul. Seperti kalau ada ekskul, olahraga atau yang membuat kita berperilaku positif itu lakukan. Iya, positif. Atas sharing knowledge-nya tentang narkoba ya. Ada nggak sih Om pesan-pesannya dari Om nih untuk kita semua nih, baik pun anak muda, orang tua maupun masyarakat sekitar tentang narkoba? Yang pasti dari kami pihak kepolisian, jauhi narkoba. Yang jelas jauhi, sangat-sangat jauhi. Karena kalau sekali memakai itu lama-lama akan ketagihan, terus makin lama menjadi tindak kriminal, menjadi pengedar, gitu loh. Jadi lakukanlah tindakan positif,
kembangkan bakatmu, apapun menjadi positif. Itu pesan dari kepolisian. Lebih baik jadi positif, terus kita jadi mengembangkan bakat kita, jadi bangsa kita jadi bangsa Jadi yang maju maju, dan sejahtera betul, gitu ya. sejahtera. Jadi gitu guys, jangan coba untuk mendekati yang namanya narkoba. Saya no to drugs ya. Jangan sekali-sekali. Untuk tuntutan hukumnya berat. Kasihan keluarga, itu yang harus kita pikirkan, keluarga kita sendiri. Seperti itu jadinya headline kita hari ini dan tema kita yang barusan anak muda dan narkoba. Mungkin kita kira cukup ya Bim ya? Sudah cukup. Oke, makasih Om Agung atas Iya, sharing iya, infonya ya. Iya, makasih. Saya dan Fitra pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Demikianlah video wawancara yang telah kami diskusikan dengan narasumber. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum